Selamat pagi kepada Pak Fili dan juga Pak Galang. Nama saya Theodorus Jodan Pradipta Gunawan dari kelas 4 absen 30. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya tentang tema proyek ketiga kita pada pelajaran SHWKK semester genap ini, yaitu bijak bermedia sosial. Dan judul yang telah saya pilih yaitu pengaruh media sosial di zaman sekarang terhadap remaja. Nah, sebelum kita mulai semua ini, kita harus mengetahui apakah itu media sosial. Di zaman sekarang ini, terutama di masa COVID-19 ini, semua orang, khususnya mereka yang berada dalam kalangan remaja, pasti sangat familiar dengan namanya media sosial, yaitu merupakan sebuah media yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan juga dunia virtual tanpa ada batasannya ruang dan waktu. Biasanya kita gunakan media sosial ini itu bisa di mana saja, yaitu bisa di rumah, bisa saat bepergian, bisa juga saat kita mungkin saat sekolah, karena pada masa COVID ini, dan lain sebagainya. Dan juga karena ini cenderung menjadi lebih tergantung dengan media sosial, dan menjadi kecanduan dengan media sosial ini juga. Mengapa begitu? Karena media sosial ini merupakan hal yang paling penting, atau salah satu hal yang paling penting bagi remaja di zaman sekarang ini. Karena kita sebagai remaja tentu saja tidak ingin ketinggalan zaman, sehingga media sosial ini merupakan tempat di mana kita bisa mengetahui atau bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang dunia di luar kita. Tapi bila ini digunakan terlalu sering dan dengan tidak bijak, akan sangat membawakan banyak dampak buruk bagi diri kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam isi. Dari tahun ke tahun, teknologi itu telah berkembang sangatlah pesat. Dari yang dulunya kita sangat sulit mencari informasi, seperti kita harus ke perpustakaan, harus membaca dari koran dengan mengambilnya, membelinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di zaman sekarang ini, kita dengan mudah bisa dengan membuka HP saja sudah bisa mendapatkan informasi. Selain itu, komunikasi juga menjadi lebih mudah dengan teknologi ini, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantunya, seperti Instagram, Facebook, Snapchat, WA, atau WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Selain itu, karena perkembangan teknologi ini, kehidupan kita menjadi lebih mudah daripada di masa-masa sebelumnya. Pengetahuan kita menjadi lebih luas, teknologi lebih canggih, entertainment di dunia internet menjadi lebih mudah untuk dilakukan dengan di YouTube, TV, dan lain sebagainya. Ya, tapi walaupun teknologi membawa pengaruh positif seperti yang sudah saya sebutkan, ada juga dampak-dampak negatif yang merugikan pula. Seperti banyak orang yang mengalami kecanduan dalam menggunakan media sosial ini. Dengan kecanduan, kita dalam sehari-hari akan menjadi lebih cuek, bersikap lebih individualis, dan jarang ingin berkegiatan di luar. Jadi kita lebih mending berkegiatan di dalam rumah saja, karena kita sehari-harian sudah terbiasa dalam menggunakan media sosial ini. Kita sangat butuh yang namanya itu berkegiatan dan bermain sosial setiap hari dan setiap waktu, itu bukanlah kegiatan yang sehat untuk kita. Coba bayangkan apa yang akan terjadi bila selama 1 tahun atau beberapa tahun kita semuanya berada dalam rumah, main HP terus, atau main komputer, laptop, tidak pernah olahraga, dan tidak pernah bersosialisasi. Nah, itu kan seperti saat kita sekarang pada masa COVID ini. Tentunya kita akan menjadi sangat tidak berguna, bisa dibilang, dan banyak waktu akan terbuang, dan kita pun akan kehilangan fokus, dan malah akan lebih mementingkan untuk bermain dengan HP, laptop, dan PC, yang akan lebih fokus kepada dunia virtual kita, dan malah tidak fokus pada dunia yang sekitar kita. Seperti kita yang sedang dipermainkan oleh perangkatnya, bukannya kita yang sedang memainkan perangkatnya. Nah, selain itu juga masih banyak lagi seperti kita menjauhkan orang-orang terdekat kita, seperti teman dekat, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Kita malah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, bisa dibilang. Ini dapat berakibat kita menjadi lebih dibenci oleh banyak orang karena sikap individualis tersebut. Ada juga kita jadi
ketergantungan dengan media sosial ini, karena kita sebagai manusia sebenarnya bisa menyelesaikan berbagai macam masalah dengan mudah dengan mencari caranya. Tapi dengan adanya internet atau media sosial ini, kita bisa dengan mudah mencari di internet tersebut. Dengan ini kita menjadi mengandalkan segala sesuatu hal dengan mencarinya di internet atau media sosial. Bahkan ke hal kecil saja kita harus mengandalkan internet. Saya juga pun seperti itu. Nah, sekarang ini adalah beberapa tanggapan-tanggapan dari beberapa situs yang sudah saya cari dan saya temukan. Salah satunya ada yang beranggapan bahwa banyak remaja yang terlalu dalam media sosial sehingga menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Seperti yang saya bilang tadi. Padahal tujuan awal keberadaan media sosial adalah untuk membuat manusia menjadi bersosial. Tapi sekarang ini, terutama pada masa COVID ini, media sosial telah bermetamorfosis atau berubah menjadi media asosial atau antisosial. Selanjutnya adalah kecanduan media sosial ini tersebut dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan mental setiap orang yang menggunakannya secara berlebihan. Persoalan yang dapat muncul dari akibat media sosial ini adalah tidak percaya diri, stres, cemas, dan juga iri hati. Nah, itulah beberapa tanggapan dari yang situs-situs umum yang sudah saya ketemukan. Sekarang menurut pandangan dari gereja, dan ada beberapa tanggapan dari Paus sendiri, yaitu Paus Fransiskus. Ini bertanggapan dia bahwa menurut Paus Fransiskus dalam homilinya, kita perlu mengenali bagaimana jejaring sosial di satu sisi membantu kita untuk terhubung, menemukan kembali, dan membantu satu sama lain. Tapi di sisi lain, memberikan kesempatan manipulasi data pribadi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan politik atau ekonomi tanpa karena menghormati orang dan hak-haknya. Ini juga bisa menjadi kekurangan media sosial yang lainnya. Orang bisa memanipulasi berbagai macam data untuk keuntungan dirinya sendiri. Bisa itu dalam keuntungan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, Paus Fransiskus melihat generasi muda atau remaja-remaja sebagai orang-orang yang paling terpapar pada ilusi bahwa jejaring sosial dapat sepenuhnya memuaskan mereka pada tingkat relasional. Ada fenomena berbahaya ketika kaum muda menjadi antisosial yang berisiko mengasingkan diri sepenuhnya dari masyarakat. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi pada sebelumnya. Sosial remaja-remaja menjadi lebih kurang jadi individualis, di dalam rumah saja, tidak pernah bersosialisasi, malah main HP saja, ya seperti itu. Media sosial juga ada beberapa nilai positifnya menurut pandangan gereja, seperti media sosial ini yang berkembang sekarang mempengaruhi pemberitaan Injil, seperti itu bisa dari internet, dari aplikasi-aplikasi dan banyak lainnya. Banyak konten-konten ini berisi hal mengenai besarnya kuasa dari kasih Allah dimuat dalam media sosial. Jika kita menggunakan media sosial dengan baik, kita dapat mencari konten-konten yang tentang pemberitaan firman Allah, renungan-renungan ayat kitab suci atau kitab, dan berbagai hal positif yang dibagikan oleh orang lain, seperti kesaksian-kesaksian tentang Kristus. Nah, sekarang saya akan memberikan satu ayat yang akan membantu kita untuk lebih mengerti dan akan kita menjadi lebih sadar tentang masalah ini, yaitu pegang kitab suci Petrus bab 1 ayat 14 yang berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini membicarakan kita, yaitu anak-anak seperti kita anak-anak remaja ya, dan hawa nafsu itu adalah media sosial yang kita pakai terus-menerus dalam waktu kebodohan kita, yaitu pada saat kita di rumah saja dan tidak ingin berkeluaran dan bersosialisasi, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dinyatakan dalam ayat tersebut, bahwa kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, yaitu dalam menggunakan media sosial, di mana kita dapat bijak dalam mengatur waktu dengan baik, di mana kita yang harus mengontrol diri kita sendiri, bukannya kita yang malah dikontrol oleh media sosial tersebut. Bukan berarti kita harus berhenti atau tidak boleh memakainya, tapi sebaiknya dibatasi agar kita menjadi lebih baik dan yang bisa menjaga pola hidup sehat kita. Nah, sekarang tanggapan dari saya,
Kalau menurut saya sendiri sebagai seorang remaja, saya pun setuju dengan beberapa pernyataan di atas tersebut. Karena saya pun telah pernah mengalaminya selama masa COVID ini. Saya menjadi lebih sering menggunakan main HP, ya dan lain sebagainya tersebut yang sudah dibilang di atas itu. Dan saya pun juga telah merasakan akibat-akibatnya, seperti saya merasa jadi lebih individualis, merasa lebih stres, tidak tahu harus ngapain di rumah, menjadi bosan dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan semua hal itu saya mencoba untuk menanggulanginya dan membatasinya, tidak terus-menerus memakainya, berolahraga, melakukan hal yang lebih berguna, berhubungan kembali dengan teman-teman yang lama maupun yang baru. Nah, seperti itu. Itulah tanggapan dari saya. Mungkin memang zaman sekarang ini kita terpaksa harus tetap di rumah, tapi saya sarankan untuk selalu dapat membatasinya. Nah, untuk kata-kata terakhir dari saya dan kesimpulannya, jadi berdasarkan seluruh pernyataan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kita haruslah bijak dalam bermedia sosial untuk kesehatan kita sendiri. Bila tidak, akan banyak berdampak negatif pada kita, yaitu bisa dalam masalah kesehatan, kita bisa menjadi stres, kita bisa menjadi individualis, kita menjadi lebih cuek terhadap lingkungan kita sekitar dan lain sebagainya. Sebaliknya, bila kita bijak dalam menggunakannya, maka kita akan mendapatkan dampak positifnya saja dan tidak timbang mendapatkan dampak negatifnya. Nah, oleh karena itu, saya sarankan kepada semua orang, apalagi pada masa pandemi ini, di mana kita terpaksa harus tetap stay at home, kita harus tetap bisa bijak dalam membagi waktu kita. Kita harus lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih berguna, seperti misalnya saya, murid harus lebih fokus terhadap pelajaran, ulangan, PR, dan lain sebagainya. Lebih baik kita melaksanakan itu terlebih dahulu daripada kita main HP terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Nah, selain itu saya juga sarankan untuk kita menjaga pola hidup sehat kita, yaitu misalkan kita harus berolahraga, terus bersosialisasi, tetap terhubung dengan teman-teman kita, tidak tidur malam-malam, ya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ya itu saja kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang salah atau yang aku di hati. Terima kasih.